Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di episode kisah horor. Beberapa waktu ke depan saya akan menceritakan kisah dari seorang porter lokal di daerah Gunung Arjuna, yang mana porter ini sudah sering melakukan pendakian atau mengantarkan tamu ke Gunung Arjuna dengan jalur yang sama, yaitu via Sumber Brantas. Dalam satu bulannya bisa mencapai 3-4 kali pendakian. Tapi anehnya di pendakian kali ini untuk mengantarkan tamu dari India disesatkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, alangkah baiknya mohon bantuannya untuk menekan tombol like dan subscribe. Atau teman-teman yang punya ide, gagasan, komentar, bisa tuliskan di kolom komen. Oke, kita mulai ceritanya. Di saat itu sekitar tahun 2011 hingga 2013, datanglah sekelompok fotografer 2 orang dari India hendak melakukan pendakian di Gunung Arjuna, yang mana tujuan mereka adalah mencari view yang cantik di gunung ini. Kedua tamu dari India ini menghubungi salah satu porter di kaki Gunung Arjuna. Karena mendapat tamu dari India dan sifatnya juga mendadak, Mas Saipul segera menghubungi rekan-rekannya yang ada di desanya, yang dimana di desa itu banyak pemuda yang sudah biasa melakukan pendakian di Arjuna, bahkan sudah menjadi porter. Diberitahulah teman-teman dari Mas Saipul selaku pemilik jasa porter kepada timnya yang berjumlah 6 orang. 6 orang ini namanya kita samarkan ya. Sebut saja si Bajing, Sogleng, Kiki, Mas Saipul sendiri, Pak O, dan Kingkong. Satu lagi yaitu Komo. Mereka setim membagi job desk dan disepakatilah job desk tersebut. Si Saipul selaku guide karena dia yang mendapatkan orderan, Bajing, Kingkong, dan Komo selaku porter logistik, dan sisanya sebagai porter tambahan yang bertugas membawa barang bawaan pribadi dan tenda. Setelah dikira semua sudah siap dengan job desk dan tanggung jawab masing-masing, trekkinglah di hari itu pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 pagi. Saat itu cuaca bisa dikatakan cerah. Sekitar jam 9 lebih sudah mulai memasuki pintu rimba. Sekedar informasi teman-teman, porter zaman dahulu itu sekitar tahun 2011 sampai 2013 tidak tahu namanya pos 1, pos 2, pos 3 dan selanjutnya. Yang mereka kenal adalah sebutan Alas Lali Jiwo, Watu, Alas Lali Jiwo Loro, dan Kebut. Orang lokal menyebut Kebut ini biasa kita kenal sebagai pendaki saat ini ialah Sabana. Sekedar informasi teman-teman, bahwa porter kali ini membawa beban yang bisa dikatakan begitu berat. Sekitar beratnya 50 hingga 70 kg per carrier. Ini untuk logistik. Dan kira-kira ada 3 tas yang beratnya sekitar segitu. Bukan karena tanpa alasan berat tersebut, dikarenakan banyaknya persediaan air, mengingat bahwa jalur pendakian Arjuna via Sumber Brantas tidak ada mata air sama sekali. Di dalam perjalanan trekking mereka, ketika memasuki pintu rimba, Komo membawa 1 tas carrier, Kingkong membawa 1 tas carrier, dan Bajing membawa 1 tas carrier. 3 orang ini membawa carrier yang berisi logistik. Trekkinglah mereka melewati pintu rimba. Saat melewati pintu rimba, tidak lama dari itu sudah
mulai memasuki alas Lali Jiwo 1, mulai terpencarlah mereka dan tertinggallah di belakang sendiri si Komo dan si King Kong. Komo dan King Kong terus berjalan beriringan bersama. Di dalam hati Komo dia mengeluh kepada Saipul. Jancuk Mas Saipul, mosok porter dibarengno budale karo tamu. Kayak gawan abot maneh. Kira-kira seperti itu di dalam hati Komo. Tidak lama dari situ, Komo sadar bahwa dirinya dan King Kong telah tertinggal jauh dengan membawa beban sebegitu beratnya, ditambah dengan trek yang terjal. Ya paham sendirilah, yang pernah mendaki Arjuna via manapun. Mereka berdua berjalan dengan posisi Komo di depan dan di belakangnya King Kong. Pada tahun itu memang vegetasi sangat rapat karena masih jarang pendaki yang naik, tidak seramai sekarang. Di tahun itu masih banyak percabangan karena banyaknya pemburu yang membuat jalur untuk berburu mereka. Karena trek di situ banyak percabangan, Komo memutuskan untuk mengecek satu persatu apakah benar jalur yang biasa ia lewati. Di setiap ada persimpangan dicek, terus ditelusuri jalur itu. Setelah ditelusuri dan berkali-kali mencari jalur untuk menuju ke arah puncak, Komo jengkel. Kenapa sih? Kira-kira dalam hatinya, Jancuk simpangan tok. Gak ana sing bener ae iki dalane. Mosok menggok kono menggok kene. Buntu kabeh, jurang kabeh. kira-kira seperti itu. Akhirnya di tengah-tengah persimpangan lagi, Komo berhenti bersama King Kong sekitar jam 1 tengah-tengah siang bolong. Mengingat fisik mereka sudah mulai kelelahan, Komo berinisiatif menelusuri jalur yang bersimpang atau menelusuri jalur yang bercabang, meninggalkan King Kong dan 2 tas carrier yang mereka bawa. Alasan kenapa Komo yang memutuskan untuk mencari jalur, karena di situ King Kong baru pertama kali naik gunung di antara teman-teman yang lain. Jadi King Kong ini adalah pemula yang langsung belajar menjadi porter. Di tengah-tengah alas Lali Jiwo 1 atau yang mereka biasa sebut alas Lali Jiwo Siji, Komo menelusuri persimpangan melipir ke arah kanan. Ditinggallah si King Kong di persimpangan itu. Berjalanlah si Komo sendiri menyusuri jalur itu. Di jalur yang Komo telusuri, kira-kira jalurnya begitu landai. Dalam hati, wah, jalur iki enak iki pasti jalur iki. Tembus terus iki. kira-kira seperti itu di dalam hati Komo. Jadi trek yang dilewati Komo ini landai, turun, naik. Di tengah-tengah terik yang panas di siang hari, bisa dikatakan suasana yang terjadi pada saat Komo melakukan penyusuran jalur itu sejuk. Teruslah Komo di situ menyusuri jalur hingga tiba-tiba Komo. kagetlah Komo seketika menghentikan penyusuran jalurnya dan menoleh ke sumber suara. Suara teriakan itu bersumber dari suara si King Kong. Menolehlah Komo ke arah King Kong. Kaget bukan main, dan dia baru tersadar bahwa posisi King Kong dan posisinya sudah beda punggungan. Atau secara tidak langsung, Komo tadi sudah melewati lembah atau orang sekitar biasa menyebut dengan lesungan. Loh, aku kok wis ndek kene? Kayak aku masih 5 menit melaku. Kira-kira seperti itu yang ada di dalam hati Komo. Dan tersadar bahwa jalur yang ia lewati tadi sudah berubah dan menghilang. Dia juga kaget bukan main. Loh, sikil kok babras kabeh. Apa iki? Kaki Komo penuh luka-luka dan darah. Tidak sadar bahwa
dia sudah banyak melewati ranting-ranting dan tergores bebatuan yang tajam. Karena si Komo sudah tersadar, lalu dia berputar arah menuju arah King Kong kembali dan berjalan mencari jalur lagi. Di tengah-tengah perjalanan Komo menuju ke arah King Kong, di depannya melintaslah seekor burung di hadapannya. Burung itu tidak hanya melintas, burung itu berhenti di sebelah kiri Komo, tidak begitu jauh dari lokasi Komo. Burung itu seakan-akan marah dan ngamuk, menerpa-nerpakan sayapnya dan berteriak-teriak burung itu. Burung itu terus mengikuti Komo, berada di depan Komo seakan-akan menunjukkan jalan. Berbeda dengan tadi, Komo yang merasakan hanya 5 menit sampai di lokasi itu saat berangkat menyusuri jalur, dan kali ini waktu yang ditempuh untuk menuju King Kong sekitar 1,5 jam. Setelah Komo melewati 1,5 jam yang begitu berat karena harus menembus ilalang dan vegetasi yang sangat rapat untuk mencapai lokasi King Kong, akhirnya sampailah di tempat dia meninggalkan King Kong dan 2 tas carrier yang berisi logistik. Melihat Komo, King Kong begitu kaget. Loh, apa arek iki? Sikile babras kocar getih kabeh. Kira-kira seperti itu di dalam hati King Kong, karena dia takut untuk mengutarakan atau bertanya kepada Komo tentang keadaannya bisa luka-luka seperti itu. Tanpa basa-basi, Komo bertanya kepada King Kong. Kong, ya apa iki? Lanjut apa balik mudun? Kira-kira seperti itu pertanyaan yang terlontar dari mulut Komo. Karena dirasa aneh dan sudah janggal, King Kong menjawab, Wis, ayo mudhun ae. Golek gantine. Logistik sijine kan wis digowo bajing, arek kan wis ndek dhuwur, ambek arek-arek. Akhirnya Komo dan King Kong memutuskan untuk turun menuju base camp dan mencari pengganti untuk menggantikannya membawa logistik ke atas menyusul teman-temannya bersama tamu dari India. Dengan posisi terseok-seok, Komo berjalan menuju ke bawah membawa tas carrier yang berisi logistik bersama King Kong di belakangnya. Setelah pertemuannya dengan King Kong, Komo tidak melihat lagi burung yang mengantarkannya menuju ke lokasi King Kong dan 2 carriernya tadi. Mereka berdua turun berjalan beriringan sekitar 2 jam sampailah mereka di area perkebunan warga. Mereka menemukan sebuah gubuk dan akhirnya memutuskan beristirahat di sana untuk sejenak melepaskan lelah dan penat. Setibanya di gubuk itu, kira-kira posisi sudah mulai azan maghrib sekitar 5:30. Mereka duduk menaruh tas carrier di samping kanan dan kirinya, sembari Komo melihat kaki-kakinya yang banyak menyisakan luka goresan sebab ranting dan batu-batuan yang lumayan tajam. Belum sampai 5 menit, dikagetkan lagi Komo dengan penampakan burung yang mengantarkan dia tadi atau yang menunjukkan jalan dia menuju ke arah King Kong. Burung itu hinggap seakan-akan ngamuk, sama saat pertama kali Komo menyadari burung itu akan menunjukkan jalan. Komo diam dan berpikir sejenak. Akhirnya dia mengucapkan terima kasih kepada burung itu. Matur suwun, aku wis diterno nang kene, wis diterno mulih karo koncoku. Burung itu memiliki ciri-ciri berbadan hitam, bermata merah, dan sedikit garis di area kepala berwarna putih. Setelah Komo menyampaikan rasa terima kasih karena sudah diantarkan, seketika itu juga burung itu pergi menuju ke arah Arjuna. Setelah burung itu pergi, barulah Komo berani ngoceh. Oh, jancuk, si kotak iki. Mosok ge munggah ngono ae. Angel temen. Jadi posisi di situ kaki Komo sulit untuk digerakkan. Jadi harus berjalan dengan pelan-pelan sambil terpincang-pincang untuk menuju ke arah pulang. Taman. Oke teman-teman,
Kira-kira seperti itulah kisah porter lokal yang disesatkan di Gunung Arjuna. Tetap ingat teman-teman, dimanapun kita berada, jangan lupakan sopan santun. Karena kita tidak hanya hidup sendiri di dunia ini. Di dunia ini juga ada alam lain yang sedang berdampingan dengan alam manusia. Tetap hati-hati dan tetap waspada. Dan jangan lupa tetap pantau terus kisah-kisah horor pendakian selanjutnya di channel Tanduk Rusa.